Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya saya mau bikin sumur ya, sumur bor ya. Ini kondisi sumur bor yang, aduh kacau lah ya. Ini 2 in, kedalaman cuma 12 meter dan airnya kuning, aduh kacau. Sampai filternya mampet udah difilter, cuma bertahan 3 tahun, jadi filternya harus diganti isinya. Dan sekarang permasalahannya adalah airnya semakin berkurang, semakin surut gitu ya. Mungkin ketutup sama kotoran-kotoran dari airnya sendiri ya. Oke, sebelumnya memang pakai pompa kayak gini ya, pompa Shimizu biasa standar. Oke, cuman sekarang sudah sepertinya memang harus dipensiunkan. Jadi sekarang harus membuat sumur bor baru. Oke, langsung aja cekidot. Memutuskan untuk mencari di internet jasa bikin sumur bor ya. Jadi ini lokasinya ada di Tasikmalaya. Akhirnya saya menemukan dan mungkin tawar menawar harga dan ketemulah cocokan harga, langsung aja eksekusi karena air ini juga prioritas utama ya kalau di rumah. Kalau gak ada air tuh waduh ribet banget dah. Oke, langsung saja ini barang datang ya. Jadi ini perlengkapannya banyak banget, ternyata satu mobil segini ya. Oke, saya kira cuma sedikit gitu loh. Oke, lanjut di hari pertama. Ini perakitan mesin sudah beres ya, sudah siap. Selanjutnya membuat kolam kecil di dekat dengan galian sumur yang akan kita buat dengan tujuan untuk membuang lumpur dan kemudian menyaringnya ya, dan disedot kembali, dimasukkan lagi di gitu, di kayak sirkulasi lah. Oke, ini pemasangan pipa ya, ini pasangan selang lah, lebih tepatnya selang, cukup besar juga. Dan ini mesin, nah ini salah satunya adalah mesin yang digunakan untuk sirkulasi air nanti ya. Jadi totalnya di sini ada 3 mesin. Ini adalah mesin sirkulasi untuk memutarkan air dan membantu pada saat pengeboran nanti ya, nanti dimasukkan ke lubang pengeborannya untuk air ini. Dan mata bornya ini nih, nah ini dia mata bornya nih, nah ini dia. Ini mata bornya segede gini ya. Jadi lubangnya nanti kira-kira 4 in atau 10 cm diameternya. Oke, nanti ini bisa dipanjangkan ya ke bawah terus, disambung-sambung gitu. Nah, ini ya sudah beres pembuatan kolamnya. Oke, langsung saja kita isi air kolamnya. Nah, ini kolam kecil ya. Kalau orang Sunda bilangnya babalongan gitu ya. Jadi diisi dulu ya, mungkin bertambah terus ya. Nanti seiring dengan kedalaman airnya yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, ini di area saya cukup sempit juga. Nah, awalnya khawatir nggak cukup mesinnya, tapi ternyata cukup juga. Oke, dimulai pengeboran untuk tahap pertama. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Ini belum ya, belum dalam, ini baru pertama banget ya. Oke, udah mulai kelihatan. Ini dinyalakan. Dan kalau kita lihat, nah ya, nanti air keluar dari lubang tuh dari mana? Nah, itu air yang dimasukkan dari pompa sirkulasi tadi, didorong dari atas ya, dimasukkan ke mata bor, kemudian mata bornya itu sambil memutar, sambil menekan dengan air. Nah, maka lumpurnya terdorong ke atas. Nah, masuklah ke kolam yang kecil ini ya. Nah, kayak gitu terus. Jadi pada saat pengeboran tidak banyak tanah yang keluar. Karena apa? Karena tercairkan dengan air pengeboran. Nah, jadi seperti lumpur lah nanti keluarnya, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin buat kalian yang masih takut atau khawatir pada saat pengeboran pengeboran sumur terutama, tanyain dulu nanti sama tukangnya, nanti ada tanah yang harus dibuang nggak. Nah, saya juga khawatirnya begitu, pas ternyata pada saat pengeboran tidak ada tanah yang kayak banyak lumpur gitu, nggak ada. Jadi cuma lumpur-lumpur aja. Kalau lumpur kan tinggal masuk ke ember, buang kemana lebih gampang ya. Kayak gitu-gitu aja, nggak banyak harusnya yang terjadi. Oke, kita sudah mulai di tahap berapa meter yang udah masuk ya. Di prosesnya kayak gini ya. Jadi cukup diliatin aja, sepertinya mudah. Karena apa? Karena cukup operatornya aja naik turun gitu ya. Nah, jadi ada satu orang operator yang mengatur untuk memasukkan pipa. Kedalamannya ini mau terusin atau mau mundurin dulu. Nah, ini tergantung nanti medannya seperti apa. Kalau misalkan tanahnya mudah mungkin lebih cepat, tapi kalau tanahnya keras ataupun ada batu mungkin itu akan sedikit lama prosesnya. Oke, di hari pertama sudah mulai ya, dan
Semoga lancar ya. Karena harapan saya ini targetnya adalah 20 meter. 20 meter ya. Di awal 20 meter targetnya. Mudah-mudahan 20 meter ini tercapai ya. Oke, semoga airnya banyak ya, dan bisa bertahan di musim kemarau. Karena itu bahaya kalau misalnya musim kemarau gak ada air. Aduh, repot sekali. Oke, nah ini selanjutnya menyambung pipa. Tadi pipa pertama sudah masuk, sekarang ditambah dengan pipa selanjutnya. Berarti kedalamannya ini sudah mencapai 2 meter. Jadi satu pipa ini kurang lebih 2 meter 10 ya. Nah, sekarang ditambah dengan pipa yang kedua. Nah, ini sistemnya kayak gini ya, kayak sistem drat. Nah, ini mesinnya nanti diangkat dulu ke atas. Mungkin kurang lebih sistem pengeboran minyak ya. Mirip-mirip lah kayak gini ya. Cuman mungkin dengan teknologi yang lebih canggih tentunya. Tapi ini saya kira ini sederhana, tapi it works gitu loh. Jadi cukup memudahkan pengerjaan dan mempercepat pekerjaan juga. Nah, ini diputar ya. Nah, ini memutarnya ini pakai mesin yang ada di atas ini yang ikut naik ke atas. Nah, ya, kayak gitu mutar. Terus kayak gitu. Semakin dalam. Cuman nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan gitu. Nah, jadi mesin yang di atas itu adalah untuk memutar pipanya. Nah, sedangkan yang di operator itu, nah cuma digeser-geser itu adalah untuk menaik turunkan. Nah, menaik turunkan pipanya. Selanjutnya semakin dalam semakin berat ya ngangkatnya. Nah, ini dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Mungkin mau memastikan mata bornya ya. Jadi kalau misalkan kena batu keras, jadi mata bornya harus diganti. Nanti ada mata bor khusus kalau ada batu. Oke, nah ini dia mata bornya ya, lihat. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, ini mata bornya nih. Nah, mata bornya udah penuh lumpur, udah jelas ya. Tidak seruncing seperti pisau, tidak, tapi jelasnya di sana ada seperti apa ya, kayak mata bor itu terbuat dari apa ya, bentuknya kayak tidak setajam juga, tapi keras lah bentuknya, keras banget. Ya, nanti di ujung-ujungnya kayak ada kerikil-kerikil gitu kecil. Ya, mata bornya. Oke, setelah penggantian mata bor lanjut dengan pengeboran ya. Dihajar terus karena mungkin mengejar waktu juga ya. Oke, semakin dalam lumpurnya semakin banyak yang keluar juga ternyata ya. Ini cukup kotor ya, tapi mudah-mudahan terus lancar pengeborannya sampai dengan kedalaman yang diinginkan. Oke, selanjutnya menambah kedalaman dengan menambahkan batang. Nah, ini dia. Gak tahu ini saya juga gak hafal, ini sudah berapa kali penggantian. Selanjutnya tinggal ditambahkan dengan cara yang sama dengan sebelumnya ya. Nah, ini jadi saya liatin aja kayak gini. Ternyata begini caranya ya. Kok mudah banget kelihatannya. Ya mungkin belum tahu sih. Kalau praktek langsung ya sulit juga. Tapi terlihat sih mudah terlihatnya ya. Oke, yang penting tetap semangat buat abang yang lagi ngerjain ya. Oke, nah kayak gini cukup disimpan, kemudian dia berputar, dia masuk sendiri. Nah, ya. Nah kayak gini. Grep, perfect banget. Langsung berputar, nah, udah. Tinggal didorong lagi ke bawah pelan-pelan. Nanti lumpurnya nanti akan keluar. Seiring dengan dorongan air dengan apa yang didorong oleh pompa sirkulasinya. Oke, waktunya mengeruk. Nah, ini dia lumpur-lumpurnya banyak banget, jadi harus dibuang-buangin. Ya. Ya tadi karena lokasinya sedikit sulit, sempit ya, mungkin nggak bisa dibuang ke mana enak gitu, misalkan kemana gitu. Jadi harus ditampung dulu di ember. Nah, ini resiko ya kalau misalkan kondisinya di kondisi yang seperti ini, masukkan ke ember kemudian nanti dibuang. Nah, ya, nanti dibuang ke tempat yang selayaknya buang lumpur ya, kemana. Oke, nah ini pipanya sudah disiapkan ya, pipanya sudah disiapkan. Ternyata ada perubahan planning di tengah-tengah. Ternyata ya sudah 20 meter mencapai, tetapi belum menemukan tanda-tanda adanya air yang bagus katanya, karena belum menemukan pasir hitam. Jadi harus ditambah lagi ya, nambah lagi di budgetnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada udah bikin gagal gitu loh ya. Jadi ditambah lagi 5 meter lah kurang lebih. Jadi totalnya 25 meter.
lanjut gas lagi. Tentunya ini di luar dugaan ya, di luar ekspektasi ya, biayanya lumayan nambah gitu loh. Tidak hanya itu ya, biaya jasa nambah, biaya beli pipa juga nambah ya, cukup lumayan lah, tapi semoga lancar. Oke, keruk lagi ya. Jadi kayak gini terus, lumpurnya harus sering-sering dibuang seiring dengan semakin dalam, berarti kan lumpur yang dihasilkan semakin banyak. Nah ini keuntungan menggunakan kayak gini, jadi yang tidak ada tanah yang numpuk gitu loh. Jadi adanya lumpur kayak lumpur lapindo ya, yang kurang lebih gitulah ya. Lumpur-lumpur gini yang harus sering diangkat dan dibuang. Oke, selanjutnya, nah ini adalah proses pemotongan atau pembuatan lubang casing. Nanti kan pada saat casing ini dimasukkan, ini ukurannya 4 in ya, atau kurang lebih diameter 10 cm. Dilubang-lubangin kayak gini pakai gerinda atau gergaji besi untuk celah masuknya air resapan ya, masuk ke casing ini, ke casing pipa ini. Nanti air yang tertampung itu disedot oleh pompa. Kurang lebih gitulah sistemnya, sederhana. Cuman saya minta 12 meter di atas itu gak boleh dibuka karena takutnya air yang warna kuning ini masuk. Oke, lanjut dengan pemasangan casing ya. Ini pipa 10 ini udah dimasukin. Cukup berat juga ya. Dan akhirnya sudah tertancap sempurna sedalam 25 meter. Wah, ini luar biasa nih, ekstra kerja keras. Oke, nah sudah terpasang semua. Selanjutnya kita kuras. Nah, kita kuras dengan mendorongkan air ke dalam sumur ini, dan ini kotorannya banyak banget, dan harus benar-benar terkuras sampai dengan jernih ya. Jadi benar-benar lumpurnya harus keluar semua agar memudahkan. Nah ini ya, kotor banget. Ini kita tunggu. Ini cukup lumayan lama kayaknya ya. Benar-benar harus sampai dengan mungkin mendekati jernih lah ya. Kalau jernih banget agak lama. Mendekati jernih, kotoran-kotorannya sudah terangkat semua. Oke, sudah beberapa jam. Nah, sudah mulai encer nih, tidak kental di awal ya. Oke, nah ini sudah mulai benar-benar airnya ya lumayan lah, sudah kelihatan tidak sekotor di awal ya. Udah mulai jernih lah. Sudah mulai encer ya, encer kayak gini udah mulai jernih lah, udah kelihatan, udah tidak sepekat di awal. Ini mungkin tandanya sebentar lagi pengurusan ini selesai. Oke, lanjut. Ini adalah pompa yang akan dipasang di dalam ini dari merek York ya, York Itali, dengan berspesifikasi 0,25 pk ya, ukurannya 3 in. Dan ini sudah sudah plus kabel dan controller ya. Nanti kalau misalkan kalian lagi nyari, boleh nanti saya taruh link deskripsinya link pembelian di deskripsi aja ya. Ini adalah pompa Sibel dan ini harganya cukup ekonomis dan katanya sih rekomendasi ya. Cukup bandel juga merek ini. Oke, ini cukup hersa, cukup untuk kedalaman di maksimum 30 meter ini spesifikasinya. Oke, ini adalah control boxnya. Jadi bisa dari sini dinyalakan, dimatikan, atau misalkan mau menggunakan otomatis dari radar juga boleh. Ini sudah plus 30 meter kabel ya. Jadi saya menyarankan sudah terpasang kabel jangan disambung di tengah-tengah karena takutnya koslet kalau gak bener ya masangnya. Oke, ini outputnya nanti pipanya keluarannya 1 in ya, 1 inci. Oke, dari bobotnya ini berat banget, sekitar 13 kilo kalau gak salah. Ini cukup berat. Oke, ini yang akan dipasang nanti di dalam sumur. Semoga semburannya mantap. Oke, sekarang persiapan untuk pemasangan pompa. Nah, ini Sibel orang bilangnya, menyebutnya pompa Sibel atau submersible. Oke, jangan lupa diikat dengan tambang ya, ikat tangan tambang. Nanti digantung sistemnya, bukan ditaruh di lumpur enggak, tapi disimpan atau digantung. Oke, kita siapkan pipa yang di atasnya, ini kurang lebih 3/4 in. Mulai kita masukkan ke dalam sumur. Nah, ini ini harus 2 orang nih, nggak bisa kalau sendirian, ini repot ini. Harus 2 orang minimal, 1 orang ya untuk memasukkan, 1 lagi mengatur kabel dan tambangnya. Oke, ini sudah beres ya, sebentar lagi sudah beres. Dan saya menyarankan persambungannya tidak dipaten lem.
tapi menggunakan apa ini, SDL dan SDD ya, atau drat lah. Jadi ketika nanti maintenance diangkat, itu tinggal diputar aja dratnya, lepas pipanya. Kan ini bayangkan 25 meter sampai ke atas itu, kalau gak dipotong itu susah. Jadi saya menyarankan digunakanlah SDL dan SDD. Ini tambah terus ya sampai ke dalam. Ini sebentar lagi beres. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Simple banget kalau lihatinnya ya, tapi ya prakteknya mungkin nggak tahu. Karena ya saya cuma liatin aja. Sepertinya mudah-mudahan. Oke, lanjut. Semangat nih, sebentar lagi beres ya. Oke, yang penting lancar lah, yang penting lancar. Oke, kayak gitu. Terus dimasukkan. Ini jangan sampai salah, jangan yang ditarik kabelnya ya, tapi tambangnya udah jelas. Oke, jadi tambang di sana memang untuk pengaman, agar si kabelnya tidak tertarik-tarik. Nanti digantungnya ke tambang, bukan ke kabel si pompanya, karena cukup berat juga ya. Apalagi dengan kedalaman seperti ini, wow, luar biasa. Oke, satu lagi kayaknya nih terakhir ya. Satu lagi terakhir. Dah. Udah. Tinggal yang terakhir tidak perlu karena ini pendek kayaknya. Ini pendek, kita lanjut potong aja ya. Kita potong karena posisinya kurang lebih 2 meter ya. 2 meter dari dasar pompa ini digantungnya. Jadi tidak ditempel di dasar, enggak. Takutnya kan ada pasir nanti masuk ke pompa, itu bahaya. Oke, lanjut. Ini sudah ditutup ya menggunakan dok, jadi tinggal pemasangan pipa outputnya. Nah, sekarang kita panjangkan sedikit, nanti pemasangan dengan stop kran atau ball valve ya, untuk mengatur keluaran air. Nah, ini dia. Oke, siap-siap. Oke, sudah beres ya. Langsung saja kita uji coba. Semoga ya, nanti semoga hasilnya sesuai dengan diharapkan. Oke, langsung aja kita coba nyalain ya. Kita colokin, kita coba nyalain. Oke, mudah-mudahan semburannya mantap. Ternyata kencang juga ya. Dengan kedalaman 25 meter dengan sibel 0,25 pk. Ini cukup ini juga. Tapi lumpur ya, karena di awal-awal nih lumpur dulu, nggak apa-apa. Kita tunggu sampai benar-benar airnya mendekati jernih. Luar biasa, semburannya kenceng ya, lemburannya kenceng. Nah, ini sudah beberapa jam dinyalakan. Oke, airnya sudah jernih, jadi mungkin tukangnya sudah cukup ya rasanya. Waktunya beres-beres peralatan. Jadi ini waktu pembongkaran. Jadi sambil nunggu pengurasan ya menggunakan pompa sibel. Dan airnya sekarang cukup jernih. Oke, sudah ya, sudah cukup jernih kelihatan. Ini proses pengurasan mungkin tidak cukup sebentar, jadi butuh beberapa hari. Oke, nanti saya taruh ya, barangkali yang area Tasikmalaya, nanti saya taruh jasa sumur bor ini. Hasilnya cukup memuaskan dengan harga yang ya kalau saya bilang sih terjangkau lah ya. Silahkan nanti kontak saja bagi yang berminat. Ini area Tasikmalaya ya, mungkin daerah luar Tasik juga bisa, kontak saja barangkali mau. Oke, sekarang posisinya sudah dirapihkan ya. Sementara belum dipasang instalasi dengan benar ya, jadi ini baru dicolokin biasa kayak gini, jadi belum dipasang ke radar toren ya. Kan nanti desainnya memang ngikutin radar toren. Kalau misalkan kondisi toren kosong, nanti pompanya nyala ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kondisi dekat ya, sudah dilihat ya, tadi dipasang. Oke, kedalamannya ini adalah 24 meter ya, 24 sampai 25 meter. Ini pakai ball valve katanya untuk mengatur, tapi menurut saya sih kayaknya nggak usah lah ya, nggak fungsi-fungsi banget. Tapi katanya buat mengatur alirannya aja gitu, tapi kayaknya di bypass aja. Oke, ini kabelnya totalnya 30 meter ya, sesuai dengan deskripsi awal. Oke, kita nyalain dulu. Posisinya nanti di sini airnya keluar ya. Kita nyalakan dulu. Kita nyalain dari control boxnya ini ya. Kita nyalain control box truk. Mantap, langsung ada respon. Kita lihat airnya. Ini dia airnya. Kenceng ya. Oke. Ini adalah airnya, walaupun belum jernih banget ya. Ini belum jernih banget. Tapi
harusnya sih alhamdulillah sudah puas banget. Ini belum jernih banget ya posisinya. Tuh lihat. Nah, kita lihat. Oh, ini belum jernih banget. Kita harus kuras mungkin sehari 2 hari dulu, baru mungkin akan jernihnya udah bagus lah. Ini masih ada sedikit keruh ya, wajar lah, sangat wajar karena ini baru beres finishing ya dari penggalian. Oke, ini tadi sudah dicek sekitar berapa jam ya, dinyalain terus-terusan, mungkin dari zuhur sampai asar, kurang malah ya, mungkin 3 jam atau 4 jam. Airnya stabil segini ya, normal. Oke, mantap ya, pompanya juga pompa Sibal ini mantap, tenaganya luar biasa, stabil ya. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Akhirnya sumurnya berhasil ya. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.